Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sasmita, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan melakukan praktek rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran yang menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya dari SMP Negeri 4 Ranca Ekek yang bernama Ibu Paujiah Umami Sidik SPD. Beliau kebetulan mengajar dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau yang kita kenal juga dengan IPS ya Ibu ya. Nah, beliau ini merupakan guru yang mengajar di kelas 7. Nah, Bu Jia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Eka, bagaimana Bu Ya. Eka kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik ya Ibu ya. Nah, saya juga di sini mau mengamati nih, nanti saya akan masuk ke kelas, melakukan observasi bersama Ibu. Tapi sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan pra-observasi dulu. Yang kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang supervisi akademik. Dalam kegiatan nanti saya observasi supervisi akademik ini, bukan berarti saya itu nantinya akan menyalahkan pembelajaran Ibu ya, tapi saya akan lebih membantu Ibu bagaimana dalam meningkatkan proses pembelajaran di kelas dan memberikan evaluasi nantinya pembelajaran Ibu di kelas agar nanti pembelajaran Ibu ke depannya bisa jauh lebih meningkat, lebih baik lagi, dan Ibu pun bisa melakukan pembelajaran dengan baik nantinya. Siap, Bu Eka. Nah, sebelumnya nih kira-kira materi apa nih yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas ketika kita observasi? Kalau boleh tahu apa ya Bu ya? Dilihat dari capaian pembelajaran, mungkin untuk materinya mengenai kondisi geografis Indonesia, yaitu karakteristik ragam bentang alam Indonesia. Jadi materinya itu tentang karakteristik ragam bentang alam di Indonesia ya Bu ya. Kira-kira nih tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan nanti di kelasnya agar materi itu dapat tersampaikan kepada siswa? Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik memahami keberagaman kondisi geografis Indonesia. Lalu yang kedua, mungkin tujuannya mengidentifikasi karakteristik ragam bentang alam Indonesia. Jadi di sini tujuan pembelajarannya ada dua ya Ibu ya, yaitu peserta didik memahami keberagaman kondisi geografis Indonesia serta dapat mengidentifikasi karakteristik tentang ragam bentang alam. Oke Ibu ya. Kira-kira nih ya Bu ya, yang saya mau tanyakan lagi dari yang tadi sudah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, kira-kira apa nih pengembangan pembelajaran yang akan lebih Ibu spesifikkan nanti ke depannya? Untuk pengembangan pembelajarannya tentunya saya ingin mengembangkan kegiatan diskusi yang aktif dan peserta didik juga partisipasi yang sangat baiklah dalam proses pembelajaran. Selain itu juga saya ingin mengembangkan diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa gitu sendiri. Luar biasa ya Ibu ya, bagus sekali. Jadi Ibu ingin mengembangkan nanti kegiatan diskusi yang Ya. aktif di kelas beserta pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpusat kepada murid ya Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan murid. Lalu area pengembangan yang Ibu nanti ingin capai ini kira-kira secara spesifik tuh apa nih spesifiknya yang ingin Ibu lebih tingkatkan lagi dalam pembelajaran di kelas? Ya, untuk spesifiknya intinya mungkin mereka lebih ke pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik, di mana untuk ikut aktif dalam mengembangkan pendapatnya gitu. Iya. Dalam proses diskusi maupun sedang memberikan analisis kesimpulan seperti itulah intinya. Jadi anak-anak lebih aktif ya Bu ya di Iya. kelas, lalu berpusat juga kepada siswa, Iya. lalu kebutuhan siswa juga nanti dapat terpenuhi Iya. walaupun ternyata di kelas tuh kita berbeda-beda ya Bu ya Iya, siswa-siswanya betul dengan sekali. kebutuhannya. Lalu kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu lakukan dengan metode dan model pembelajaran yang seperti apa sih Bu biar terlaksana keinginan Ibu nanti di kelas? Dalam proses pembelajarannya nanti mungkin untuk dari strategi pembelajarannya itu strategi diferensiasi, di mana nanti mungkin saya akan menekankan beberapa metode pembelajaran dan dengan tentunya dengan metode discovery learning dan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Oh, jadi strateginya itu dengan pembelajaran berdiferensiasi, Iya. lalu metodenya itu dengan discovery learning, dan modelnya itu dengan problem based Based learning. learning. Iya. Lalu itu kira-kira kapan ya Ibu ya dilaksanakannya?
Untuk, pelaksanaannya di hari Rabu mungkin Bu Eka ya, di jam pertama pukul 7 sampai pukul 8.20 di kelas 7C. Oh, jadi besok ya Ibu ya? Iya. Jadi besok insya Allah saya juga akan menghadiri kelas Ibu di hari Rabu Ya. jam pertama, jam kedua mungkin ya di jam 7 Ya. sampai jam 8.20 di kelas 7C. Nah, kira-kira nih dari apa yang sudah kita sampaikan Ibu tadi ke saya, dari pembicaraan kita kali ini, harapan Ibu apa sih nanti ke depannya dengan adanya supervisi akademik ini? Tentunya dengan adanya supervisi akademik dari Bu Eka, saya ingin, pembelajaran saya lebih berkualitas dan tentunya tepat sasaran kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga, mungkin saya membutuhkan beberapa masukan dari Bu Eka nantinya untuk pembelajaran saya ke yang lebih baik lagi. Oh, luar biasa sekali ya Bu Jia ya. Ternyata Bu Terima Jia kasih, Bu itu Eka. dengan jiwa yang masih mudanya mau mencoba untuk membuat pembelajaran yang lebih bermakna mungkin ya, Iya. yang lebih berkualitas, anak-anak juga bisa lebih aktif nanti ke depannya. Terima kasih ya Bu Jia ya. Mudah-mudahan nanti besok kita akan lihat ya Bu ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, Amin. diberikan kelancaran dan sukses selalu untuk Bu Jia. Terima kasih Bu Eka. Ya, Sampai bertemu sampai besok. bertemu besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Sudah berdoa? Belum. Oke, silakan berdoa dulu dipimpin oleh KM ya. Untuk anak kelas 7C, kita ini pertemuan pertama ya untuk proses pembelajaran dan masuk ke materi. Setelah kemarin di hari Senin kita berkenalan, kita saling mengetahui alamat teman, terus nama lengkap teman. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi awal untuk pembelajaran IPS. Siap? Siap. Semangat? Masih ingat di MPLS ada tepuk semangat? Iya. Berarti biar tepuk semangat kalian semangat gitu ya. Tepuk semangat. Oke, harus semangat ya, harus happy. Apalagi kita ini di jam pertama semuanya itu harus semangat, harus bahagia, harus tinggi motivasi belajar. Baik, sebelum ke materi, Ibu akan sebutkan dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Yang pertama, tujuan pembelajaran IPS hari ini itu adalah untuk memahami keberagaman kondisi geografis Indonesia. Dan yang kedua itu adalah untuk mengidentifikasi
ragam bentang alam Indonesia. Yang mana pada materi kondisi geografis Indonesia, pertemuan sekarang itu fokusnya itu pada materi ragam bentang alam Indonesia. Pernah mendengar ragam bentang alam Indonesia? Atau bentang alam, pernah mendengar? Oke, kalau belum nanti Ibu akan jelaskan sedikit, lalu sisanya kalian akan mencari sendiri, akan berdiskusi sampai menemukan nanti jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan. Siap? Oke. Ibu di sini sudah menuliskan mengenai kondisi geografis Indonesia. Materinya sangat dekat dengan kita karena kita berada di atas tanah Indonesia, yang notabene berarti kita akan memahami kondisi geografis di mana tempat kita tinggal, di lingkungan sekitar kita. Berbicara kondisi geografis berarti berbicara tentang apa? Ada yang tahu? Tentang kondisi alam, hijau. Diskusi yang APD yang akan kalian kerjakan. Nah, nanti setiap kelompoknya silakan mengeksplor materinya masing-masing sesuai kemampuan kalian, sesuai keahlian kalian, tapi dengan catatan tidak boleh searching. Semuanya menuangkan hasil diskusinya, hasil pikirannya ke dalam LKPD yang akan Ibu bagikan. Siap? Ya, kelompok 4 orang ini aja lah biar gampang. 4 orang. Terus kamu sama ini ya, 4 orang. Ini 4 orang, ini 4 orang. So, silakan berkelompok. Ini 4 orang, 4 orang pas. Ini 4 orang, itu gampang 5 orang aja deh. Ya. Oke, silakan berkelompok. Sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan sedikit, dan kalian akan mencari lebih banyaknya dengan cara diskusi. Di sini ada tabelnya itu adalah karakteristik, tabel karakteristik bentang alam, di mana silakan nanti kalian melihat secara seksama gambarnya itu gambar apa. Setelah itu kalian menuliskan nama bentang alamnya apa, apakah tadi, apakah pegunungan, apakah dataran tinggi, apakah lautan, dan lain sebagainya. Dan tuliskan karakteristiknya apa. Kalau karakteristik berarti termasuk di dalamnya itu adalah sumber daya alamnya apa. Kalau tidak cukup ke belakang saja ya. Ibu tahu kalian jawabannya pasti panjang, jawabannya pasti analitis, dan jawabannya pasti masuk akal ya. Silakan kalian kerjakan LKPD pertama ini secara berkelompok.
Kalau laut itu kalian menyebutkan satu wilayah. Laut Pangandaran misalnya. Laut Sato. Kalau laut itu cuma satu lokasi. Kalau lautan berarti kita berbicara lautan lepas. Bukan lautan luas, tapi lautan lepas. Ya, lautan lepas. Sekarang ibu tanya, apa bedanya gunung dan pegunungan? Di mana wilayah Indonesia yang termasuk pegunungan? Di mana wilayah di Indonesia yang termasuk pegunungan? Ciwidey termasuk Gunung Malu. Kalau Ciwidey itu masuknya ke dataran di Indonesia di mana itu disebut pegunungan? Yang benar. Ini jangan asal gunung. Di mana? Bogor hanya ada satu gunung yang wilayah pegunungan di Indonesia itu salah satunya ada di Malang. Yaitu wilayah Gunung Bromo. Itu nanti bisa kalian cek di internet. Kalau di Malang itu ada Gunung Bromo, ada Gunung Mahameru dan lain sebagainya. Itu termasuk ke wilayah pegunungan. Lalu tadi yang Ibu jelaskan ada wilayah yang disebut atau dataran yang disebut lembah. Lembah itu artinya apa? Lembah itu sisir gunung. Kalian bisa lihat di sini tuh Gunung Gelis ya. Di sisi kanan kirinya, tuh lihat Gunung Gelis ada sisi miring kanan, sisi miring kiri. Itu yang disebut dengan lembah. Kanan kiri depan belakang gunung itu disebut lembah. Ayo nak, ngarai. Iya, ranca ini disebut lembah atau ngarai? Dataran rendah atau ranca ekeng mah. Coba kanan tuh ayah mau bisa jawab. Kalau yang disebut ngarai itu wilayah di bawah gunung. Ngarai itu wilayah di bawah gunung. Yang biasanya sumber daya alamnya apa kalau di bawah gunung? Benar? Betul? Perkebunan. Itu yang disebut dengan ngarai. Beda ngarai itu sama dataran rendah? Berbeda. Kalau yang namanya dataran rendah itu jauh dari gunung. Kalau ngarai itu berada tepat di bawah gunung. Kalau lembah berada di sisi-sisi gunung. Paham bedanya lembah, ngarai, dan dataran rendah? Paham ya? Nah, bisa kita simpulkan bahwa pada materi bentang alami belakang. Kesimpulannya, ada yang mau kasih kesimpulan sebelum Ibu atau siapa yang mau kasih kesimpulan? Atau refleksi dari pembelajaran
Oke, good job. Bagus. Jawabannya ada lagi kesimpulannya? Kesimpulannya ada lagi mau kasih kesimpulan? Mau coba? Boleh? Salah. Ibu yang salah mau. Salah. Mau lagi dulu. Kita belajar sama. Jadi kesimpulannya bahwa pembelajaran hari ini kita belajar. Perhatikan. Saya mau ngasih kesimpulan. Kecuali kalau kalian yang mau ngasih kesimpulan. Mau? Oke, perhatikan. Kesimpulannya betul apa yang tadi kita sampaikan bahwa setiap wilayah, setiap bentang alam itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Di setiap bentang alam yang berbeda berarti memiliki sumber daya alam yang berbeda pula. Dari sumber daya alam berarti apa? Mata pencahariannya juga berbeda. Nah, dari situ berarti kita bisa simpulkan bahwa setiap bentang alam itu memiliki sumber daya alam yang berbeda. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Tidak. Oh iya, ibu belum ngecek ini ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita cek betul atau tidak. Dilihat dari sini rata-rata jawabannya betul, tapi ada juga yang kurang tepat. Kalau tadi sedikit membahas yang gambarnya kebun teh, ini pegunungan atau dataran tinggi? Dataran tinggi. Pegunungan dataran tinggi. Pegunungan dataran tinggi. Yang menjawab dataran tinggi. Cuma yang jawabannya pegunungan. Yang betul jawabannya adalah dataran tinggi. Oke, tepuk tangan. Tidak. Oke, untuk pembelajaran IPS sampai 8.20 ya. Jadi pertemuan kita lagi akan selesai. Jadi harap untuk hari Selasa, Senin ya. Hari Senin jangan lupa membawa buku gambar dan bukunya semuanya harus bawa. Ya, kalau kalian ada yang ditanyakan atau ada yang belum mengerti boleh tanyakan ke ibu langsung ya atau sama teman. Ya, pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Fauzia Umami Sidik, Sarjana Pendidikan yang mengajar di mata pelajaran IPS, dan saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Kusmawan. Di sini saya akan menjalani kegiatan pasca observasi yang sebelumnya telah dilakukan, kegiatan observasi, pra-observasi, lalu observasi, dan sekarang pasca observasi. Nah, kegiatan kali ini saya mau bertanya dulu nih ke Ibu Jia. Setelah kemarin kita melakukan pra-observasi dan kegiatan observasi di kelas, nah bagaimana nih perasaannya Ibu? Alhamdulillah senang WK karena kan baru masuk lagi ya di semester ganjil, terus langsung diobservasi oleh Bu Eka, jadi tahu kalau ada yang kurang itu bisa didiskusikan bersama. Terima kasih ya Bu Jia sudah mau mengikuti kegiatan observasi. Nah, tujuan dari kegiatan observasi maupun pasca observasi kali ini bukan untuk menjatuhkan atau menyalahkan pembelajaran Ibu, tapi di sini tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan kemarin sebelumnya oleh observasi serta kegiatan observasi. Nah, dalam diskusi kali ini kita akan memecahkan ya Bu ya, tujuannya itu untuk memecahkan persoalan-persoalan kemarin ketika Ibu Dia di kelas, serta bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran Ibu di kelas untuk jauh lebih baik lagi nanti ke depannya.
Nah, perasaan Ibu tadi sudah cukup senang ya. Saya juga merasa senang sekali Bapak bisa melakukan observasi bersama Bu Jia. Lalu kalau misalnya dari kegiatan kemarin observasi nih, apa sih yang Ibu nilai atau bagaimana penilaian Ibu terhadap kegiatan pembelajaran Ibu di kelas ketika kemarin observasi? Untuk proses pembelajarannya, alhamdulillah dilihat dari aktivitas peserta didik aktif ya Bu Eka, meskipun yang masih ada yang masih malu-malu untuk menjawab, tapi dilihat secara keseluruhan peserta didik sudah berani aktif, sudah berani mengemukakan pendapatnya, dan kalaupun jawabannya tidak sesuai itu tidak dijudge kamu salah gitu, tapi kita diskusikan bareng-bareng bersama terus sampai terdengar atau siswa sendiri yang mengeluarkan pendapatnya mengenai materi yang disampaikan. Baik Ibu ya, kemarin juga saya juga sudah menilai dari apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah jauh lebih baik, luar biasa bagus sekali. Dilihat dari keaktifan siswanya juga ada siswa dapat aktif walaupun yang benar ya Bu ya, ada sedikit malu-malunya mungkin karena pertama mungkin ya Bu ya di kelas 7. Lalu tujuan pembelajaran juga sudah Ibu sampaikan dengan baik, metode diskusi kelompok juga sudah dilakukan dengan baik. Lalu pengelolaan kelasnya juga sudah Ibu kelola dengan baik sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan baik ya Bu ya. Nah, lalu saya menanyakan nih, adakah hambatan ketika Ibu melaksanakan kemarin kegiatan observasi di kelas? Hambatannya secara garis besar tidak ada sih mereka ya, hanya mungkin dari segi penyampaiannya ya sebisa-bisa saya sedikit saja proses ceramahnya, lalu kan sisanya peserta didik gitu. Mungkin akan lebih optimal jika pembelajarannya memang berbasis digital gitu ya, menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya, tapi kan memang salah satu hambatannya juga kurangnya fasilitanya, sehingga ya saya sebagai guru mencari cara lain agar pembelajaran tetap optimal, tetap memiliki kualitas yang baik dengan metode yang lain seperti itu. Bagus ya Ibu ya, tapi kalau saya melihat kemarin juga Ibu sudah jauh luar biasa sekali, walaupun dengan kekurangan sarana dan prasarananya, tapi semua dapat berjalan dengan baik. Kalau menurut saya ya Bu ya, pendapat saya ketika kemarin pembelajaran juga Ibu sudah bisa memberikan siswa untuk bisa bernalar kritis ya Bu ya, jadi bisa memecahkan setiap permasalahan-permasalahan, terutama Ibu juga memberikan LKPD ya kepada anak-anak, lalu anak-anak juga bisa mengungkapkan pendapatnya. Nah, selanjutnya nih Bu ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau Ibu kita ukur dengan skala ya Bu ya, kalau skala 1 itu mungkin masih kurang, tapi 10 itu udah mencapai tingkat yang maksimal dan baik. Kira-kira dari pembelajaran Ibu kemarin, skalanya itu ada di skala berapa sih Bu? Mungkin untuk skala 7 aja ya mereka, karena untuk mencapai 10 masih jauh sekali, tapi kalau sedikit juga saya rasa saya sudah optimal, saya sudah memanfaatkan segala cara untuk pembelajaran yang berkualitas. Kira-kira nih Bu ya, kan Ibu pengen mencapai pembelajaran yang berkualitas, namun ternyata Ibu merasa masih di skala 7. Kira-kira nih rencana Ibu nanti ke depannya untuk bisa lebih baik lagi meningkatkan mutu pembelajaran itu seperti apa? Dari sisi saya sendiri mungkin lebih meningkatkan ragam media pembelajarannya mereka yang lebih menyenangkan, lebih membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajarannya, juga mempersiapkan sesi diskusi yang lebih interaktif gitu, antara siswa dan guru, juga menyediakan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan pemantik itu bisa memancing siswa untuk berpendapat dengan pemikiran yang kritis seperti itu. Nah, kira-kira nih dari rencana Ibu ke depannya tadi kan itu udah luar biasa sekali ya Ibu ya. Kira-kira yang nantinya akan membantu Ibu untuk membuat komitmen Ibu seperti ini ya terus berlanjut itu, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam mencapai rencana Ibu kira-kira? Untuk yang bisa membantu mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan kelompok belajar mata pelajaran IPS di SMP 4, juga mungkin saya minta bantuan mereka sebagai tutor saya
untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik. Luar biasa ya Bu ya, luar biasa sekali. Saya lihat dari rencananya Ibu ke depan dengan komitmen Ibu, semoga berjalan dengan baik, dilancarkan. Nah, untuk sesi terakhir ya Bu ya, apa sih yang Ibu dapatkan dari proses ini, dari mulai pra-observasi, observasi, hingga kita nih berbicara tentang pas observasi kali ini, apa yang Ibu dapatkan? Yang bisa saya dapatkan mungkin lebih ke jadi suatu pembelajaran itu harus direncanakan dengan baik, harus didiskusikan juga dengan partner, dengan tutor juga dalam prosesnya harus dilihat itu diobservasi agar benar nggak ini rencananya gitu pas pengaplikasiannya, dan setelahnya juga jadi seperti evaluasinya ada jadi kurangnya apa, terus peningkatan yang harus lebih baiknya lagi tuh apa, jadi lebih tahu gitu pelajaran yang baik seperti apa. Luar biasa sekali ya Ibu Jia ya, Bapak ya. Sudah bisa mengungkapkan dari mulai rencana hingga aksinya. Mudah-mudahan kedepannya dari pembicaraan kita ini bermanfaat, juga bisa meningkatkan pembelajaran bagi Ibu, bermanfaat juga untuk saya, bagaimana saya bisa melihat cara Ibu belajar di kelas, mungkin bisa saya adopsi juga ya Bu ya yang baiknya, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bu Dia untuk kali ini. Mungkin saya akan meminta tanda tangan Ibu untuk kegiatan kali ini. Di sini. Iya. Terima kasih Bu Dia, sampai kita ketemu di sesi terakhir. Terima kasih juga kepada Bapak Kusmawan sebagai pengajar praktik yang ikut mendampingi saya di sini untuk melakukan pasca observasi. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.